Hari ini, saya tidak akan berbicara tentang obat-obatan mahal atau terapi yang rumit dan menguras kantong. Tidak. Hari ini, saya akan membagikan 4 metode alami yang sangat sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah sekarang juga, tanpa alat dan tanpa biaya sepeser pun. Metode-metode ini telah dipraktikkan langsung oleh ribuan pria di seluruh dunia dan memberikan hasil yang luar biasa, di mana kekuatan ereksi meningkat hingga 120%, durasi berhubungan menjadi 2 kali lipat, dan yang terpenting, mengembalikan rasa percaya diri yang mungkin Anda pikir telah hilang selamanya. Metode pertama yang akan saya ungkapkan adalah pijat limfatik selangkangan, sebuah teknik kuno yang sangat efektif untuk mengaktifkan aliran energi kehidupan. Berikutnya adalah pijat testis, yang merupakan pabrik penghasil 95% testosteron di tubuh Anda. Ketiga adalah gerakan ikan mas, latihan yang bahkan digunakan oleh para aktor profesional untuk menjaga kondisi fisik mereka. Dan terakhir, kombinasi ajaib antara pernapasan dalam dan makanan alami yang dapat memberikan efek instan. Saya tahu Anda mungkin bertanya-tanya, "Dokter, apakah ini benar-benar berhasil?" Dan jawaban saya adalah ya. Saya telah melihat sendiri banyak pria parubaya yang sebelumnya putus asa. Namun setelah rutin mempraktekkan metode ini selama 2 hingga 3 minggu, mereka mendapatkan kembali kekuatan, kepercayaan diri, dan yang terpenting, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, jika Anda sedang merasa khawatir saat ini, jika Anda ingin kembali ke masa jaya Anda, dan jika Anda ingin membuktikan bahwa usia hanyalah angka, silakan dengarkan cerita saya selama beberapa menit ke depan. Jangan lewatkan bagian manapun, karena setiap metode saling melengkapi untuk membentuk satu sistem yang utuh. Dan ingatlah, kesehatan seksual bukanlah topik yang memalukan, melainkan kebahagiaan yang berhak dinikmati oleh setiap pria. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga berikutnya. Setelah menonton video ini sampai habis, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar atau bagikan perasaan Anda. Mari kita pelajari bersama 4 cara untuk mengembalikan kejantanan pria. Sekarang, mari kita masuk ke metode pertama, pijat limfatik selangkangan. Tahukah Anda bahwa di dalam tubuh Anda terdapat sistem yang sangat penting, ibarat jalan tol yang tidak banyak diketahui orang? Itulah sistem limfatik, jaringan sirkulasi khusus yang mengalir sejajar dengan sistem pembuluh darah. Cairan limfa bukan sekedar cairan tubuh biasa. Ia membawa jutaan sel imun dan bertindak sebagai petugas kebersihan profesional yang membuang limbah, racun, dan sel-sel tua yang tidak lagi dibutuhkan keluar dari tubuh. Khususnya di area selangkangan, yaitu pangkal paha bagian dalam, merupakan persimpangan utama dari sistem ini. Di seluruh tubuh terdapat sekitar 800 kelenjar getah bening dan sebagian besar terkumpul di area selangkangan ini. Mengapa area ini begitu penting? Karena lokasinya tepat di samping panggul dan sangat dekat dengan seluruh sistem sirkulasi yang menyuplai darah ke organ reproduksi. Jika aliran limfa di area ini tersumbat, limbah akan menumpuk dan aliran darah ke organ vital akan melambat. Akibatnya, kekuatan ereksi menurun, daya tahan melemah, dan Anda merasa tidak bertenaga seperti dulu. Pijat limfatik selangkangan adalah kunci untuk membuka pintu vitalitas. Jika dipijat dengan benar, limbah dan racun yang menumpuk di limfa akan terbuang dan posisinya akan digantikan oleh darah segar yang kaya oksigen dan nutrisi. Ketika aliran darah membaik, organ reproduksi akan menerima suplai yang lebih melimpah. Dan saat itulah Anda akan merasakan perubahan bukan hanya pada kekuatan ereksi, tapi juga durasi, dan yang terpenting, kembalinya rasa percaya diri. Sekarang saya akan memberitahu Anda cara melakukan pijat limfatik selangkangan yang sederhana, namun sangat efektif di rumah. Metode ini adalah yang sering saya sarankan kepada banyak pria parubaya, dan semuanya menunjukkan reaksi positif setelah mempraktikannya dengan rutin. Pertama, carilah ruang yang tenang di mana Anda bisa sendirian. Kamar tidur atau kamar mandi sudah cukup. Duduk atau berbaringlah dengan nyaman sehingga kedua kaki bisa diluruskan. Langkah pertama, letakkan tangan di atas lutut, lalu pijat perlahan ke arah pangkal paha, yaitu ke arah kelenjar getah bening di selangkangan. Bayangkan Anda sedang mendorong aliran dari bawah ke atas. Lakukan gerakan yang lembut namun konsisten. Gunakan ibu jari untuk berpindah posisi dan ulangi masing-masing 3 kali pada kedua kaki. Gerakan ini berfungsi membuka jalan bagi aliran limfa. Langkah berikutnya adalah yang paling penting. Ketika mencapai pangkal paha, Anda akan merasakan area yang sedikit lembut dan agak cekung. Disitulah kelenjar getah bening selangkangan berkumpul.
Letakkan 4 jari selain ibu jari di area tersebut, lalu pijat dalam garis lurus dari bawah ke atas sebanyak 5 kali. Seorang bapak dari Jakarta pernah bercerita bahwa setelah melakukan gerakan ini selama 2 minggu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat yang tiba-tiba terlepas. Faktanya, gerakan ini memang berfungsi melepaskan penyumbatan yang sudah lama terjadi. Di selangkangan, selain kelenjar getah bening, juga terdapat titik-titik akupresur yang sangat penting dalam pengobatan tradisional. Salah satunya adalah titik yang membentuk huruf V di pangkal paha. Letakkan 4 jari di posisi ini, tekan lembut selama sekitar 3 detik, lalu lepaskan. Ulangi gerakan ini 5 kali. Ini bukan pijatan keras, melainkan tekanan jari yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengaktifkan energi kehidupan pria. Langkah terakhir adalah titik degu. Titik ini terletak sekitar setengah sentimeter di kedua sisi garis tengah, tepat di atas tulang kemaluan. Titik ini telah lama dikenal memiliki efek langsung dalam meningkatkan kekuatan ereksi dan vitalitas pria. Gerakan jari dari tulang kemaluan ke arah pusar, tekan setiap titik dengan ringan sebanyak 5 kali. Anda akan merasakan kehangatan yang menjalar, yang merupakan sinyal bahwa energi sedang diaktifkan. Ada hal yang ingin saya tekankan di sini. Pijat selangkangan berbeda dengan pijat leher atau punggung. Karena area ini sangat sensitif dan memiliki banyak pembuluh darah serta saraf penting, tidak diperlukan tenaga yang kuat. Tekanan lembut yang membuat jari sedikit tenggelam ke kulit sudah cukup. Lakukan seolah-olah Anda sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Selalu ikuti arah pijatan dari bawah ke atas, yaitu mengikuti arah aliran limfa menuju jantung. Jangan pernah menggosok ke arah sebaliknya atau bolak-balik, karena hal itu dapat mengganggu aliran alami. Banyak yang bertanya, "Dokter, kapan saya bisa merasakan efeknya?" Jawaban saya adalah, perubahan bisa dirasakan seketika. Setelah pijat, area panggul akan terasa hangat dan Anda akan merasakan energi baru. Namun untuk efek jangka panjang, saya sarankan untuk melakukannya rutin setiap hari selama 10 hingga 15 menit. Terutama jika Anda merencanakan hubungan intim, cobalah lakukan pijatan ini sekitar 30 menit sebelumnya. Itu adalah waktu emas di mana tubuh dalam kondisi paling siap. Sekarang, mari kita lanjut ke metode kedua, pijat testis. Jika Anda bertanya organ apa yang paling erat kaitannya dengan fungsi seksual pria, jawabannya jelas adalah testis. Karena testis bukan sekedar organ penghasil sperma, melainkan pabrik yang memproduksi testosteron, hormon pria yang menentukan gairah, kemampuan ereksi, stamina, hingga rasa percaya diri. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, hingga 95% testosteron dalam tubuh pria diproduksi di testis. Dari angka ini saja, Anda bisa memahami betapa pentingnya perawatan testis. Pijat testis bukanlah konsep baru. Metode ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dalam pengobatan tradisional Thailand yang dikenal sebagai pijat organ reproduksi. Para praktisi tradisional Thailand percaya bahwa jika sirkulasi darah di area testis membaik, seluruh sistem reproduksi pria akan bekerja lebih kuat. Dan sains modern telah membuktikan bahwa kepercayaan ini sepenuhnya benar. Ketika darah mengalir lancar ke testis, produksi testosteron menjadi lebih efisien, dan aliran darah ini kemudian berlanjut ke penis, menciptakan fondasi bagi ereksi yang kuat dan tahan lama. Banyak pria parubaya yang mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa enggan atau tidak nyaman menyentuh area ini, bahkan khawatir akan menyebabkan kerusakan. Saya sangat memahami kekhawatiran tersebut, namun kenyataannya, testis adalah organ yang dirancang untuk dapat menahan stimulasi lembut dan halus. Yang penting adalah melakukannya dengan cara yang benar, menghormati tubuh Anda sendiri, dan dilakukan dengan lembut. Sebelum mulai, saya sarankan mandi air hangat atau mengompres hangat area kelamin selama beberapa menit. Suhu hangat akan merelaksasi kulit skrotum dan memperlebar pembuluh darah, menciptakan kondisi terbaik untuk pijat. Kemudian, duduk atau berbaringlah dalam posisi yang nyaman dan rileks. Langkah pertama, pegang kulit skrotum dengan lembut dengan kedua tangan. Penting untuk diingat bahwa yang Anda pegang adalah kulitnya, bukan testis itu sendiri. Kulit skrotum sangat lembut dan elastis. Cobalah tarik perlahan ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Gerakan seolah-olah Anda sedang menarik kain sutra yang halus. Tujuan gerakan ini adalah untuk merangsang sirkulasi darah dan membangunkan pembuluh darah mikro yang tertidur di area ini. Tahan selama 3 hingga 5 detik di setiap arah, lalu lepaskan dan pindah ke arah berikutnya. Selanjutnya lakukan gerakan memutar sambil menggosok. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk membentuk huruf C, jepit kulit skrotum dengan lembut,
Lalu gosok perlahan dengan kecepatan konstan seperti membentuk lingkaran. Seorang bapak dari Surabaya menggambarkan ini seperti sedang mengelus permata yang sangat berharga. Itulah sensasi yang tepat. Perlakukan testis Anda seperti permata yang berharga. Gerakan ini tidak hanya memijat kulit skrotum, tetapi juga merangsang ujung saraf yang terkumpul di area ini untuk mengirim sinyal ke otak guna memicu sekresi hormon. Langkah ketiga memerlukan sedikit konsentrasi. Pegang testis dengan sangat lembut, cukup sampai Anda bisa merasakan bentuknya dan jangan pernah menggenggamnya dengan keras. Kemudian tarik testis perlahan menjauh dari tubuh untuk menciptakan sedikit ruang antara testis dan penis. Pertahankan posisi ini sambil memberikan stimulasi berupa pijatan melingkar lembut atau tekanan ringan. Tujuannya adalah untuk meregangkan ligamen yang menopang testis dan merangsang sirkulasi darah di seluruh area. Banyak orang mengatakan bahwa setelah gerakan ini, tubuh terasa lebih ringan dan mereka merasakan kehangatan yang nyaman menjalar. Hal yang paling ingin saya tekankan adalah ini. Semua pijatan testis tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Jika terasa sakit sedikit pun, itu adalah sinyal bahwa Anda memberikan tenaga terlalu besar. Testis adalah organ yang sangat sensitif, dengan banyak saraf dan pembuluh darah mikro. Pijatan ini bukan menekan dengan kuat, melainkan memberikan stimulasi yang lembut. Perbedaan antara efek manfaat dan kerusakan terletak pada kekuatan tangan Anda. Saya biasanya menyarankan para pria untuk melakukan pijat testis setiap hari. Waktu terbaik adalah segera setelah bangun tidur di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Cukup 5 hingga 10 menit sekali sesi. Jangan berpikir bahwa semakin lama semakin baik. Yang penting adalah keteraturan dan konsistensi. Seorang bapak berusia 68 tahun berkata kepada saya, "Dokter, setelah melakukannya rutin selama sebulan, istri saya bilang saya terlihat 10 tahun lebih muda." Ini bukan sekadar pujian. Ketika testosteron meningkat, energi Anda akan meluap. Suasana hati membaik, dan yang terpenting, gairah serta fungsi seksual akan kembali. Terutama jika Anda menghadapi hari yang penting, cobalah lakukan pijat testis sekitar 20 hingga 30 menit sebelumnya. Ini akan mengaktifkan sekresi testosteron untuk sementara dan secara signifikan meningkatkan aliran darah ke seluruh organ reproduksi. Jika dilakukan bersamaan dengan pijat limfatik selangkangan yang telah dijelaskan sebelumnya, efeknya akan jauh lebih nyata. Kedua metode ini saling melengkapi dan membentuk proses persiapan yang sempurna bagi tubuh. Sekarang, mari kita lanjut ke metode ketiga. Latihan yang sangat sederhana namun menunjukkan efek luar biasa dalam meningkatkan kemampuan ereksi. Latihan ikan mas atau goldfish exercise. Namanya mungkin terdengar asing, namun setelah Anda memahami caranya, Anda akan terkejut dengan kesederhanaan dan rasionalitasnya. Latihan ikan mas diciptakan sekitar 1 abad yang lalu di Jepang oleh peneliti kesehatan bernama Katsuzo Nishi. Dia melihat bahwa banyak masalah kesehatan, terutama penurunan sirkulasi darah, berasal dari penyimpangan tulang belakang. Jika tulang belakang miring, saraf akan tertekan dan darah tidak dapat mengalir lancar ke organ tubuh. Organ reproduksi yang terletak di bawah panggul seringkali menjadi korban pertama dari gangguan sirkulasi ini. Prinsip latihan ini sangat sederhana. Dengan menggetarkan tubuh ke kiri dan ke kanan seperti ikan mas yang berenang di air, gerakan seperti gelombang kecil akan diteruskan di sepanjang tulang belakang. Gerakan ini mengembalikan ruas tulang belakang yang miring ke posisi semula, melepaskan saraf yang terhimpit, dan pada saat yang sama merangsang sirkulasi darah dengan kuat. Secara khusus, latihan ini berfokus pada area panggul dan pinggang yang mengontrol aliran darah ke organ reproduksi. Hal yang menarik adalah, aktor film dewasa veteran asal Jepang, Masahiro Tabuchi, juga secara terbuka mendukung latihan ini. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa ia selalu melakukan latihan ikan mas sebelum syuting, dan hasilnya, kekuatan ereksinya meningkat sekitar 20% dan durasinya menjadi lebih lama. Inilah rahasia mengapa saya bisa tetap aktif selama lebih dari 30 tahun, katanya. Jika seseorang dengan profesi seperti itu mempercayai metode ini, maka Anda juga layak mencobanya. Sekarang, saya akan menjelaskan caranya. Pertama, carilah lantai yang rata. Jika memungkinkan, gunakan matras tipis atau handuk agar lebih nyaman. Berbaringlah telentang sepenuhnya, luruskan kedua kaki, dan jangan tekuk lutut. Kemudian, tekuk pergelangan kaki ke atas, sehingga telapak kaki tegak lurus dengan tulang kering. Bayangkan Anda sedang berdiri namun dalam posisi berbaring.
Alasan melakukannya seperti ini adalah untuk menciptakan ketegangan ringan pada otot kaki, sehingga tubuh memiliki titik tumpu yang lebih stabil saat digoyangkan. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di belakang leher, tepat di tengah leher, seolah-olah tangan Anda menjadi bantal. Jangan mengaitkan jari terlalu kencang, cukup letakkan dengan ringan. Bahu dan leher harus benar-benar rileks dan tidak boleh diberi tenaga. Ambil napas dalam beberapa kali untuk menstabilkan tubuh. Sekarang adalah langkah terpenting. Goyangkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Jangan terlalu keras, namun goyangkan ke kiri dan kanan dengan ritme yang cepat. Bayangkan ikan mas yang berenang dengan menggoyangkan ekornya ke kiri dan kanan. Kepala dan bahu hampir tidak bergerak, sedangkan area dari dada hingga kaki adalah bagian yang paling banyak bergerak. Gerakan ini harus dilakukan secara halus tanpa terputus. Tidak apa-apa jika awalnya terasa canggung. Setelah beberapa detik, tubuh akan menemukan ritmenya secara alami. Latihan ini cukup dilakukan selama 1 hingga 2 menit sekali sesi. Mungkin terasa singkat, namun jika dilakukan dengan benar, hanya dalam 1 menit tubuh Anda akan terasa hangat. Ini adalah sinyal bahwa sirkulasi darah telah aktif. Banyak orang menggambarkan sensasi seperti ada aliran listrik kecil yang mengalir di sepanjang tulang belakang dan menyebar ke seluruh tubuh. Ini adalah bukti bahwa sistem saraf sedang diaktifkan. Ada peringatan yang sangat penting. Saat melakukan latihan ikan mas, seluruh tubuh harus dalam keadaan rileks. Jangan menegangkan otot atau memberi tenaga pada tubuh. Jika tegang, efeknya akan sangat berkurang dan bahkan bisa menyebabkan nyeri otot. Anda hanya perlu menjaga tubuh tetap lemas sambil memperhatikan gerakan yang teratur dan pernapasan. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan latihan ini? Jawabannya sederhana, kapanpun Anda ingin memperkuat sirkulasi darah. Segera setelah bangun pagi bagus untuk membangunkan tubuh. Dan sebelum tidur, dapat melepaskan ketegangan tulang belakang yang menumpuk seharian. Terutama jika Anda menghadapi malam yang penting, cobalah lakukan latihan ini 15 hingga 20 menit sebelumnya. Anda akan merasakan area panggul menjadi hangat dan merasakan kondisi persiapan yang jelas. Seorang pria berusia 67 tahun bercerita kepada saya, "Dokter, awalnya saya pikir gerakan seperti ini apa gunanya? Tapi setelah saya coba, ini adalah metode paling sederhana namun paling efektif yang pernah saya lakukan." Ini adalah reaksi umum yang disampaikan banyak orang. Sederhana bukan berarti tidak efektif. Justru metode yang paling sederhana seringkali menyentuh inti masalah dengan tepat. Setelah Anda melakukan pijat limfatik selangkangan, pijat testis, dan latihan ikan mas, Anda sudah membangun fondasi yang kokoh bagi tubuh Anda. Namun, ada satu metode terakhir yang akan memberikan perbedaan krusial tepat sebelum hubungan intim, yaitu cara bernapas dan makanan yang Anda konsumsi. Pernapasan dalam bukan sekadar tindakan menghirup dan mengembuskan napas. Ini adalah sebuah teknik yang telah dipelajari secara saksama oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Lembaga Kesehatan Nasional Amerika Serikat, NIH, merilis hasil penelitian bahwa pernapasan dalam berpengaruh langsung pada sistem saraf otonom, menurunkan hormon stres kortisol, dan pada saat yang sama meningkatkan aliran darah ke seluruh organ, terutama area panggul. Saat Anda merasa tegang atau cemas, tubuh secara otomatis menyempitkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke organ reproduksi berkurang. Sebaliknya, dengan relaksasi melalui pernapasan dalam, pembuluh darah akan melebar dan darah segar yang kaya oksigen akan memenuhi area tersebut, menciptakan kondisi optimal bagi kemampuan ereksi. Metode pernapasan dalam sangat sederhana, namun membutuhkan konsentrasi. Carilah tempat yang tenang, duduk atau berbaringlah dengan nyaman. Jika membantu konsentrasi, Anda boleh memejamkan mata. Letakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di perut untuk merasakan napas Anda. Hirup napas perlahan dan dalam melalui hidung sambil menghitung 1-4 dalam hati. Anda harus menghirup napas sampai perut, bukan dada yang mengembang. Banyak orang bernapas dangkal, namun pernapasan dalam yang benar harus menggunakan diafragma sepenuhnya. Rasakan oksigen segar memenuhi setiap sel di paru-paru Anda saat menghirup napas. Setelah menghirup napas penuh, tahan selama 4 detik. Jangan memberi tenaga. Tetaplah rileks saat menahan napas. 4 detik ini adalah waktu bagi oksigen untuk meresap jauh ke dalam darah. Kemudian, embuskan perlahan melalui mulut sambil menghitung 1-6. Waktu mengembuskan napas harus lebih lama daripada waktu menghirup. Inilah kuncinya.
Semakin lambat Anda mengembuskan napas, detak jantung akan melambat dan tubuh akan beralih ke mode relaksasi total. Ulangi proses ini sebanyak 10 hingga 15 kali. Seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 10 menit, namun efeknya akan bertahan sepanjang malam itu. Saya sering menyarankan untuk melakukan pernapasan dalam ini 10 hingga 15 menit sebelum persiapan hubungan intim. Ada pria yang bertanya, "Dokter, istri saya sudah menunggu, bagaimana saya bisa duduk dan bernapas?" Saya mengerti, namun pikirkanlah seperti ini. Persiapan 10 menit akan memberikan rasa percaya diri dan kondisi terbaik selama lebih dari 1 jam. Ini adalah investasi yang sangat berharga. Selain itu, Anda bisa menjadikannya sebagai sebuah ritual. Mandi, relaksasi, dan pernapasan menjadi satu proses persiapan yang utuh. Selain pernapasan dalam, apa yang Anda makan sebelumnya juga sangat penting. Ada makanan alami yang memberikan efek instan jika dikonsumsi pada waktu dan cara yang tepat. Mereka tidak kalah dengan alat bantu apapun. Semangka adalah contoh utamanya. Buah manis ini mengandung zat bernama citrulline. Di dalam tubuh, citrulline diubah menjadi arginin, lalu menjadi nitrogen oksida yang melebarkan pembuluh darah dengan kuat. Ilmuwan dari Universitas Texas menemukan bahwa semangka memiliki efek yang mirip dengan beberapa obat peningkat fungsi pria, namun sepenuhnya alami dan tanpa efek samping. Disarankan untuk mengonsumsi 2 hingga 3 potong semangka yang sudah matang, terutama bagian yang dekat dengan kulitnya, karena di bagian itulah citrulline paling banyak terkonsentrasi. Makanlah sekitar 30 hingga 60 menit sebelum berhubungan. Efeknya akan muncul sekitar 40 menit kemudian setelah citrulline diserap dan diubah. Coklat hitam atau dark chocolate juga merupakan senjata rahasia yang jarang diketahui. Namun ini bukan coklat susu manis biasa. Harus coklat hitam dengan kandungan kakao di atas 70%. Coklat ini kaya akan flavonoid, antioksidan kuat yang terbukti meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan pembuluh darah. Menurut penelitian Universitas California, orang yang rutin mengonsumsi coklat hitam memiliki fungsi pembuluh darah yang jauh lebih baik. Cukup 2 hingga 3 keping kecil 30 menit sebelum berhubungan. Namun, hindari konsumsi berlebihan. Coklat hitam mengandung kafein yang jika dimakan terlalu banyak dapat memicu kecemasan dan ketegangan yang justru berlawanan dengan tujuan kita. Biji labu adalah camilan luar biasa yang sudah digunakan sejak lama. Biji labu kaya akan seng, zinc, mineral penting untuk produksi testosteron. Kekurangan seng adalah salah satu penyebab umum penurunan gairah dan fungsi seksual pada pria lansia. Segenggam biji labu panggang, sekitar 30 gram, mengandung hampir setengah dari kebutuhan seng harian Anda. Mengonsumsinya secara rutin membantu menjaga kadar testosteron tetap stabil dan memakannya sebelum berhubungan memberikan energi cepat serta rangsangan sekresi hormon sementara. Jahe adalah salah satu makanan peningkat sirkulasi darah paling kuat di alam. Dalam pengobatan tradisional Asia, jahe telah digunakan selama ribuan tahun untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan vitalitas. Sains modern mengonfirmasi bahwa gingerol, komponen utama jahe, melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Anda bisa mengunyah sepotong kecil jahe segar, efeknya sangat cepat meskipun rasanya mungkin sedikit tajam. Atau Anda bisa minum segelas teh jahe hangat 20 hingga 30 menit sebelum berhubungan. Sensasi hangat yang menjalar di dalam tubuh adalah sinyal bahwa sirkulasi darah sedang aktif. Bawang putih mentah, meskipun baunya tajam, adalah makanan yang sangat kuat untuk sirkulasi darah. Bawang putih mengandung alisin yang terbukti melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Satu-satunya masalah adalah baunya. Untuk mengatasinya, cincang halus 1 hingga 2 siung bawang putih, campur dengan 1 sendok madu, lalu telan dengan cepat. Madu tidak hanya mengurangi bau, tetapi juga memberikan energi instan. Lakukan 30 hingga 45 menit sebelum berhubungan, dan setelah itu pastikan berkumur dengan baik. Terakhir adalah pisang. Buah sederhana namun kaya energi. Pisang kaya akan kalium yang membantu mengatur tekanan darah dan membantu kontraksi otot jantung sehingga meningkatkan sirkulasi darah. 1 buah pisang matang memberikan energi cepat tanpa membuat perut terasa begah. Sangat ideal dikonsumsi 15 hingga 20 menit sebelum berhubungan. Ingatlah poin terpenting. Semua metode alami ini aman, tanpa efek samping, dan dapat dilakukan secara bersamaan. Tidak ada rumus baku. Karena kondisi tubuh setiap orang berbeda, cobalah sendiri dan temukan kombinasi yang paling cocok untuk Anda. Namun, apapun metode yang Anda pilih, konsistensi adalah kunci keberhasilan. Hadirin yang saya hormati,
Kebiasaan yang terlihat sangat sepele setiap hari dapat secara diam-diam menghancurkan efek metode alami yang telah Anda praktikkan dengan susah payah. Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena ini adalah saran tulus yang telah saya saksikan berkali-kali di ruang praktik saya. Kesalahan umum pertama adalah mandi air dingin sesaat sebelum waktu intim. Saat masih muda mungkin tidak masalah, tapi setelah usia 60-an ceritanya berbeda. Saat air dingin menyentuh tubuh, pembuluh darah akan menyempit secara drastis dan darah akan dialihkan ke jantung dan otak untuk menjaga suhu tubuh. Akibatnya, area panggul yang paling membutuhkan darah akan terabaikan. Meskipun Anda sudah melakukan pijat atau latihan dengan baik, hanya dengan 1 kali mandi air dingin, arah aliran darah bisa berubah. Itulah mengapa Anda mungkin merasa hasilnya berbeda dari hari kemarin. Kesalahan kedua adalah mengandalkan alkohol untuk meredakan ketegangan. Siakit alkohol mungkin memperlebar pembuluh darah sesaat, namun segera setelah itu akan menekan sistem saraf pusat dan menurunkan kecepatan reaksi. Koordinasi antara otak, saraf, dan pembuluh darah menjadi longgar, sehingga sensasi dan daya tahan melemah. Yang dibutuhkan pria parubaya adalah stabilitas sistem saraf, bukan keberanian sesaat. Alkohol justru merusak stabilitas tersebut. Ketiga adalah kebiasaan makan malam terlalu kenyang. Saat perut penuh, darah akan terkonsentrasi di organ pencernaan dan jantung akan memprioritaskan energi untuk mencerna makanan. Akibatnya, area genital kembali menjadi prioritas terakhir. Ini bukan penurunan fungsi, melainkan reaksi alami tubuh yang sedang mencerna makanan. Jika Anda menginginkan waktu intim yang berkualitas, sebaiknya makan ringan saja dan beri jeda setidaknya 1 hingga 2 jam. Keempat adalah penggunaan ponsel sebelum tidur. Berita atau video yang merangsang akan membuat otak terus dalam keadaan waspada, meningkatkan hormon stres, dan menurunkan hormon pria. Pada usia ini, fisiologi pria dimulai dari ketenangan batin, bukan rangsangan luar yang kuat. Kesalahan terakhir dan yang paling berbahaya adalah tekanan bahwa saya harus berhasil. Semakin Anda membandingkan diri dengan masa lalu dan memaksakan diri, sistem saraf justru akan mematikan reaksinya. Masalah ereksi psikologi setelah usia parubaya bukan berasal dari kelemahan, melainkan dari kekhawatiran yang berlebihan. Metode alami seperti pijat, latihan, pernapasan, dan pola makan jelas memiliki nilai manfaat yang nyata. Namun, seperti mesin yang presisi, satu kesalahan kecil saja dapat menurunkan efek keseluruhan. Menghindari kebiasaan buruk sama pentingnya dengan melakukan hal yang benar. Anda tidak perlu kembali ke usia 30 tahun lagi. Itu tidak realistis. Namun, kendali diri, rasa percaya diri, dan keintiman yang hangat dengan pasangan sangat mungkin untuk didapatkan kembali. Periksalah kembali kebiasaan sehari-hari Anda mulai dari hal terkecil. Terkadang, hanya dengan melepaskan satu kebiasaan buruk, efek positif akan kembali jauh lebih nyata. Inilah pesan yang paling ingin saya tekankan di bagian ini. Hadirin yang saya hormati, jika Anda sudah mengikuti sampai akhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Karena memperhatikan kesehatan diri sendiri, terutama kesehatan seksual yang merupakan ranah pribadi namun sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup, harga diri, dan kualitas hidup di masa tua, bukanlah hal yang mudah bagi siapapun. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe saluran ini dan nyalakan notifikasinya. Kedepannya, saya ingin terus berbagi cerita kesehatan yang penting bersama Anda. Dan jika memungkinkan, silakan tinggalkan komentar di bawah. 1 angka, sepatah kata singkat, atau kata "saya mengerti" pun sudah cukup. Saya membaca semuanya. Reaksi Anda adalah kekuatan terbesar bagi saya untuk terus menyampaikan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.